Jadi dengan serta kakak-kakaknya dengarkan teman-teman yang pada masuk karena acara segera akan dimulai kembali. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh kakak-kakak peserta sekolah rakyat pada kali ini, ingatkan lagi kepada teman-temannya yang belum bisa bergabung di Zoom meeting untuk kali ini karena acara segera akan dimulai. Acara akan kita mulai pada pukul 16 pas waktu Indonesia Barat.
Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 pas waktu Indonesia Barat, kita mulai saja ya. Baik, bisa sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua, kenikmatan iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meet yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan salawat serta salam kita tak lupa aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah rela berkorban, bercucuran tanah dan bertumpahan darah demi menegakkan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Riyad Sufyan yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menemani lagi untuk kakak-kakak peserta sekolah rakyat kali ini. Sekaligus dipercayai juga menjadi moderator materi keempat yang insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Masita. Selamat datang, Mbak. Oke. Mungkin tetapi sebelum itu saya akan membacakan tema materi pada kali ini. Tema keempat kita kali ini ialah pemberdayaan dan teknik pengorganisiran rakyat. Oke. Mungkin untuk tema ini cukup lumayan asik ya, kayak untuk kita bahas pada kali ini, apalagi bersama pemateri luar biasa kita, Mbak Masita. Oke, mungkin langsung saja ya, tanpa panjang lebar kepada Mbak Masita, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, cek suara saya masuk. Ya, masuk, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Masya Allah ya, panitia nih kayaknya semangat kali ya. Oke, mau sapa dulu nih teman-teman peserta. Ini udah masuk semua belum ya teman-teman peserta? Oke, kalau belum ini ya teman-teman ya, minta tolong disuruh masuk, dan juga yang udah masuk mungkin bisa on kamera gitu. Oke. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, pada materi ini tadi udah di-spill ya sama moderator kita yang luar biasa, bahwa kita akan sedikit berdiskusi tentang pengorganisiran rakyat gitu. Pengorganisiran rakyat ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sekolah rakyat ini, karena ini berkaitan langsung dengan bagaimana kemudian nanti kita akan berinteraksi dengan masyarakat untuk mencapai yang namanya sebuah perubahan gitu. Oke. Nah, sebentar. Ini share screen dari ini ya, dari PDF ya? Sepertinya iya, Mbak, dari PDF. Oke, minta tolong ke ini Mbak Nisa kalian untuk share screen di Canvas. Mungkin ada petugas yang itu ini apa namanya tuh, laptop saya lagi dalam masalah perbaikan, jadi pakai PDF aja ya. Oh ya udah, oke. Oke, tapi kelihatan nggak teman-teman ini layarnya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Ada yang belum kelihatan? Oke, kalau gitu kita coba pelan-pelan ya. Tapi sebelum kita lanjut mendiskusikan ini, saya harap nanti teman-teman peserta yang lebih aktif ya, teman-teman peserta yang lebih aktif daripada saya gitu. Ini saya hanya menyampaikan sedikit pemantik saja, supaya teman-teman yang bisa lebih berimajinasi, karena memang
materi ini bukan materi yang sangat asing terhadap kalian, tapi merupakan materi yang sangat dekat gitu dengan kalian, pengorganisiran rakyat. Nah, sebelumnya ketika teman-teman mendengar kata rakyat itu nggak usah jauh-jauh memikirkan wadas misalnya jomboran dan segala macam. Kalian juga bagian daripada rakyat gitu. Makanya ini sangat dekat dengan diri kita. Itu ya teman-teman, clear di situ. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal perihal pengorganisiran rakyat itu sendiri, karena memang ketika kita mau melakukan suatu perubahan itu tidak bisa hanya dengan sekali petikan jari terus menjada-wajada gitu kan, karena kita bukan Tuhan gitu. Maka perlu kita untuk mempelajari bagaimana kemudian tekniknya dan segala macam, bahkan sampai pada strateginya nanti gitu. Oke, lanjut. Oke, slide-nya dilanjut. Oke, sebelum mulai nih, biar sebagai pemanasan ya, karena saya suka nih memulai diskusi kita dengan bertanya gitu kepada peserta supaya imajinasi ke depan tuh kalian lebih aktif. Kenapa kita harus membahas atau mempelajari yang namanya pengorganisiran rakyat gitu? Ada yang mau ini dulu, mau memberikan pemanasan dulu mungkin? Kalau nggak ada yang mau mengajukan diri, ini saya tunjuk ya. Silakan teman-teman. Sebagai pemanasan. Oke, saya cek siapa aja nih yang ada di Zoom. Oke, coba saya tunjuk aja nggak apa-apa ya moderator ya. Ya, tunjuk aja Mbak, kalau misalnya nggak ada yang mau. Oke, coba Muhajir. Muhajir FT, SR Muhajir FT, coba. Cek. Oke, Muhajir. Ini panggilannya Squid kalau nggak salah, Muhajir nih. Oke, Muhajir, coba kenapa kita harus membahas pengorganisiran rakyat nih? Apa pentingnya gitu? Untuk membangun kekuatan gitu Mbak dari beberapa kalangan masyarakat yang ada. Itu aja dari saya. Membangun kekuatan ya. Yang lain? Terima kasih Squid. Sama-sama Mbak. Yang lain mungkin? Siapa ya? Sebentar, karena tadi udah Imawan, minta Imawati satu ya. Shinta Anora, FP. Iya Mbak. Oke, kenapa kita harus belajar nih? Atau kenapa kita perlu mendiskusikan pengorganisiran rakyat nih? Supaya rakyat tuh sadar masalah persoalan-persoalan yang sedang terjadi gitu. Oke. Persoalan ya. Dua lagi ya. Coba siapa? Talita Rahma Ariska ini peserta atau panitia? Siapa Talita. Talita. Talita peserta sepertinya Mbak. Tapi Oke, coba Talita. Ada orangnya kan? Talita Rahma Ariska. Iya, Mbak. Oke, coba kenapa pengorganisiran rakyat? Mungkin untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang lebih lebih tertata, teratur, terus mungkin lebih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sosial, adab gitu mungkin. Oke. Satu lagi ya, terakhir nih dari Imawan. Coba siapa Imawan di sini ya? Kayak Imawati semua nih. Canda Imawan, mana ya? Fajrul? Ya, Oke, gimana Fajrul? Kenapa harus kita bahas nih pengorganisiran rakyat? Apa pentingnya? Kenapa kita membahas suaraku kedengaran nggak? Kedengeran.
kenapa pentingnya pengorganisiran rakyat ya menurutku secara mendasar ya kita mempunyai sifat sifat humanitas itu. Kita saling memanusiakan manusia. Jadi ya untuk menimbulkan kepekaan dan kepedulian kita antar sesama masyarakat. Jangan melihat urgensi hari ini banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada masyarakat kecil. Nah, di sini peran dari pengorganisiran rakyat untuk menghindari ketimpangan-ketimpangan yang ada itu sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih ya. Tadi ada Squid, terus ada Shinta, ada Talita, dan ada Fajrul. Nah, tadi yang teman-teman kalian sampaikan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena itu berangkat dari pertama, background pengetahuan mereka, terus yang kedua mungkin berangkat dari empirisnya mereka, dan yang ketiga mungkin berangkat dari apa istilahnya hal-hal yang menimpa hidup mereka gitu. Nah, kenapa penting pengorganisiran rakyat? Pengorganisiran rakyat itu perlu dan penting kita pelajari supaya apa? Supaya tadi yang teman-teman kalian sampaikan dan itu diakumulasi dalam bentuk bahwa manusia itu sebagai pelaku sosial. Nah, ini ya teman-teman yang harus digarisbawahi. Kedepannya kita akan lebih menjurus pada manusia itu sebagai pelaku sosial gitu. Nah, dengan kesadaran manusia itu sebagai pelaku sosial, maka seharusnya yang berperan penting dalam perubahan sosial, tatanan sosial, memanusiakan manusia dan lain sebagainya, itu adalah manusia itu sendiri. Atau biasa disebut dengan rakyat atau masyarakat ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengorganisiran rakyat gitu? Nah, sebenarnya teman-teman itu sudah ada gambaran gitu berangkat dari tadi yang teman-teman sampaikan kenapa pengorganisiran rakyat itu penting. Bisa dilanjut slide-nya? Oke. Nah, pengorganisiran rakyat itu biasa juga disebut sebagai pengorganisiran masyarakat gitu. Nah, pengorganisiran rakyat atau pengorganisiran masyarakat di sini itu sebenarnya dari kata pengorganisiran rakyat itu sebenarnya sudah menjelaskan dirinya sendiri gitu. Yaitu kita mengorganisir masyarakat itu sendiri. Tapi kalau misalnya mau dijabarkan secara makna yang berkalimat, itu merupakan proses untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi pentingnya pengorganisiran rakyat atau adanya pengorganisiran rakyat itu karena ada suatu persoalan. Nah, persoalan itu akan terus terjadi sampai kita mati. Nah, makanya di dalam pengorganisiran rakyat itu harus ada yang namanya kerangka gitu. Kerangka itu bisa berupa kerangka berpikir dan juga bisa berupa kerangka gerakan. Nah, kemudian di dalam pengorganisiran itu perlu untuk dilakukannya pendekatan gitu. Pendekatan dalam artian adalah hal-hal yang mungkin akan kita tempuh kemudian supaya kita bisa mendapatkan solusi dari persoalan itu. Nah, teman-teman, pengorganisiran rakyat itu juga biasanya adalah sesuatu hal yang direncanakan. Direncanakan dalam artian udah ada dulu nih orang-orang yang mempunyai kesadaran, kemudian muncul dari kesadaran itu dibentuklah semacam semacam tim dan segala macam. Nah, pembentukan dari tim itu sudah bagian daripada rencana dalam pengorganisiran rakyat itu sendiri. Oke, lanjut. Oke, nah teman-teman kalau saya terlalu cepat menjelaskan, itu nanti diinterupsi aja ya Mbak, pelan-pelan gitu. Oke, nah dalam pengorganisiran rakyat itu sebenarnya tidak ada teori yang benar-benar seperti teori filsafat dan segala macam gitu, tapi lebih kepada teori yang menjurus kepada makna atau cara dari pengorganisiran rakyat itu sendiri gitu. Yang pertama itu ada yang namanya teori advokasi gitu. Nah, mungkin teman-teman, advokasi itu memiliki makna seseorang atau kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap masyarakat untuk mengatasi atau untuk menghadapi suatu perkara yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh di dalam teori advokasi ini sendiri gitu. Nah, strategi yang dilakukan di dalam teori advokasi ini ada kaitannya dengan pengorganisiran rakyat ya teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan, teman-teman ketika mendengar kata pengorganisiran rakyat, itu imajinasi teman-teman itu jangan memisahkan diri kalian dengan rakyat. Karena kalian juga bagian daripada rakyat.
Oke, nah di dalam teori advokasi ini itu ada 2 strategi yang digunakan gitu, strategi proaktif dan juga strategi reaktif gitu. Nah, strategi proaktif itu yang seperti apa dan strategi reaktif itu yang seperti apa? Mungkin dari katanya ya, dari kata proaktif itu teman-teman sudah bisa mengira-ngira gitu. Jadi proaktif ini merupakan strategi pendekatan atau strategi pengorganisiran yang dilakukan berdasarkan persoalan masyarakat yang hadir. Jadi berdasarkan persoalan yang hadir di masyarakat ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan reaktif gitu? Reaktif ini merupakan proses pengorganisiran rakyat itu untuk merespon suatu kebijakan. Jadi kalau proaktif itu untuk membentuk kebijakan, jadi untuk membuat kebijakan berdasarkan persoalan masyarakat, nah reaktif ini merupakan pengorganisiran rakyat yang dilakukan karena ada kebijakan. Nah, ini biasanya output-nya bisa penolakan. Oke, jangan dulu. Oke, balik dulu. Oke, ini biasanya reaktif ini bisa berbentuk penolakan atau juga bisa berbentuk kebijakan baru itu sebagai bagian daripada antitesa dari kebijakan yang sudah ada. Nah, itu teman-teman. Nah, biasanya proaktif ini itu dilakukan ketika ada kesadaran lebih terhadap kehidupan masyarakat yang sudah tidak layak untuk dilaksanakan gitu. Contoh ya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa berbagi contoh yang lain ya. Oke, contohnya itu kalau teman-teman tahu peristiwa 98 pada saat itu kan ada asas tunggal yang diterapkan. Ada asas tunggal yang diterapkan di mana orang-orang pun tidak boleh terlalu berpangku pada agama gitu, tapi lebih berpangku pada Pancasila gitu. Bahkan Muhammadiyah itu pun pernah terseret oleh asas tunggal ini gitu, di mana contohnya pakai jilbab itu sudah tidak seharusnya dan segala macam, akhirnya muncul kesadaran di situ. Muncul kesadaran, wah ada yang salah nih dengan kehidupan masyarakat gitu. Nah, di situ kemudian dilakukan sebuah propaganda maupun sebuah aksi yang kemudian melahirkan gerakan massa pada waktu itu. Itu proaktif, teman-teman. Jadi berangkat dari kehidupan masyarakat yang ya bisa disebut tidak normal ya, tidak normal dalam artian ada yang salah gitu. Nah, bagaimana dengan reaktif? Reaktif ini itu setelah ada kebijakan. Setelah ada kebijakan, contohnya kemarin gerakan Gejayan memanggil dan segala macam, itu kan muncul akibat ada kebijakan tentang pelemahan KPK. Nah, itu bisa dibedakan ya teman-teman ya, strategi proaktif maupun reaktif dari teori advokasi ini. Lanjut. Oke, yang kedua adalah teori pendidikan. Teori pendidikan ini itu diadopsi dari teorinya Paulo Freire ya teman-teman, bahwa lagi-lagi saya tekankan di sini kita akan menjurus kepada manusia sebagai pelaku sosial, bahwa masyarakat sebagai pelaku sosial harus dilibatkan penuh dalam segala bentuk kejadian yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi yang dimaksud teori pendidikan di sini adalah lebih kepada proses pengorganisiran rakyat itu sendiri. Proses pengorganisiran rakyat yang diindahkan dalam teori pendidikan oleh Paulo Freire ini bahwa rakyat itu yang terlibat penuh gitu. Dalam artian ketika ada pembuatan suatu kebijakan itu tidak boleh dibuat oleh sekelompok orang saja, tapi harus berdasarkan pemikiran masyarakat gitu. Masyarakat juga harus diajak untuk berdiskusi, kemudian diajak untuk menganalisa kehidupan mereka sendiri, kemudian berangkat dari analisa itu ditentukan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat gitu. Nah, setelah tahu kebutuhan maupun keinginan, baru kemudian apa nih yang menjadi solusi dan diciptakanlah suatu perubahan. Nah, itu seharusnya yang kan dalam pengorganisiran rakyat itu untuk mengatasi persoalan yang ada gitu. Namun hari ini kalau misalnya kita kaitkan dengan pendidikan, teori pendidikan ini, misalnya dalam hal kebutuhan siswa gitu ya teman-teman ya. Kebutuhan siswa itu yang membuat kebijakan itu siapa? Bukan kita, tapi pemangku kebijakan, contohnya pemerintah. Kemudian kebutuhan atau analisis yang mereka berikan itu tidak berdasar pada sensus penduduk. Makanya sering banyak kebijakan yang diturunkan misalnya dari segi pendidikan itu yang tidak bisa sesuai dengan semua siswa.
karena tidak berdasarkan sensus penduduk gitu, hanya mengambil sampelnya saja gitu. Nah, itu contohnya. Maka dalam pengorganisiran rakyat atau dalam menghadapi persoalan sosial, manusia sebagai pelaku sosial itu harus dilibatkan penuh gitu supaya tidak ada ketimpangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oke, lanjut. Oke, nah ini beberapa metode pengorganisiran rakyat itu yang menjadi langkah-langkah sebelum pada akhirnya kita bisa membuat suatu perubahan gitu. Yang pertama adalah tentu saja kita harus memulai yang namanya pendekatan gitu teman-teman. Hari ini kan sering tuh teman-teman disebut sebagai agent of change gitu. Akhirnya banyak menggiring opini teman-teman bahwa mahasiswa itu superior, sehingga membuat masyarakat itu menjadi inferior gitu. Nah, itu yang harus kita hindari teman-teman. Makanya perlu kita lakukan pendekatan supaya apa? Supaya kita sebagai mahasiswa yang juga merupakan bagian dari rakyat itu sendiri, itu harus mampu menyesuaikan dengan masyarakat secara luas gitu. Masyarakat secara luas dalam artian ketika kita sebagai mahasiswa itu kehidupannya di dunia kampus, maka kita harus mampu untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat di luar kampus. Gitu. Karena perubahan yang terjadi itu tidak hanya untuk kita sebagai mahasiswa, tapi perubahan itu terjadi untuk masyarakat sebagai pelaku sosial. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi proses gitu. Nah, memfasilitasi proses dalam artian ini lebih kepada bagaimana kemudian aspirasi ataupun kemauan kita untuk merubah tatanan sosial itu benar-benar sesuai step by step gitu. Misalnya dilakukan konsolidasi, kemudian kita siapkan itu forum konsolidasi dan segala macam gitu. Kemudian untuk menyampaikan atau untuk menyuarakan aspirasi, kita butuh panggung misalnya, panggung aspirasi misalnya. Nah, coba kita sediakan itu supaya apa yang kita suarakan itu bisa didengar. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah merancang strategi. Merancang strategi ini teman-teman lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita di sini dalam konteks mengorganisir ya. Mengorganisir ini berarti dia itu punya step, terus kemudian terencana dan juga dia itu memiliki kerangka. Nah, berangkat dari situ maka strategi yang harus kita terapkan itu memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang pada saat kita mau melakukan perubahan itu gitu. Misal dalam kondisi COVID sekarang ini gitu kan, kita udah nggak bisa bertemu orang, terus kemudian PPKM dan segala macam. Nah, kita nggak bisa kan melakukan apa istilahnya gerakan masyarakat dengan mengandalkan turun ke jalan, kan nggak bisa. Strateginya harus dirubah gitu, metodenya harus dirubah gitu. Bisa dengan media dan segala macam, di mana itu tidak merugikan rakyat itu sendiri, tapi tetap bisa untuk menyuarakan suara daripada rakyat itu sendiri gitu. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan tindakan ya, atau mengarahkan tindakan itu sendiri. Jadi seringkali kita itu keliru gitu. Seringkali kita itu keliru ketika kita mau melakukan suatu perubahan sosial itu terlalu bias gitu, terlalu bias dan sporadis gitu. Akhirnya output yang kita dapatkan itu kadang tidak maksimal gitu. Maka perlu kiranya tindakan yang kita lakukan itu harus diarahkan pada hal-hal yang ingin kita capai gitu, dengan adanya tujuan misalnya, dengan menentukan tujuan bersama misalnya. Nah, itu kan upaya untuk mengarahkan tindakan kita supaya bisa untuk mencapai untuk mencapai apa yang diinginkan gitu. Kemudian yang kelima adalah menata organisasi dan keberlangsungannya. Nah, jadi ini teman-teman, lebih kepada pengorganisiran rakyat itu kalau dalam konteks ini ya, lebih kepada pengorganisiran masyarakat yang merespon terhadap suatu kebijakan dan segala macam. Nah, ketika kita mau melakukan suatu perubahan, itu saya rasa karena perilaku sosial atau karena tatanan sosial itu tidak bisa dibentuk dalam waktu 1 hari, maka ketika kita mau merancang suatu perubahan atau mengorganisir rakyat, itu jangan sampai terputus hanya pada tindakan 1 hari gitu.
tapi harus ada rencana tindak lanjutnya gitu. Salah satunya adalah dengan membentuk yang namanya organisasi atau kelompok atau komunitas dan segala macam, di mana di dalam kelompok itu bisa mengikat kita supaya bisa terus menjalankan atau bisa terus mengupayakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu gitu. Contoh teman-teman, contoh ya, ketika kemarin teman-teman mungkin tahu Gejayan Memanggil ya, karena itu mungkin yang paling dekat dengan kita yang ada di Yogyakarta. Nah, contoh Gejayan Memanggil gitu. Gejayan Memanggil itu kan merupakan aksi yang sangat spontan tapi terorganisir gitu. Spontan dalam artian maksud saya karena begitu ada persoalan KPK, itu mereka langsung membludak gitu. Nah, pasca dari gerakan atau Gejayan Memanggil itu, apakah kemudian masa aksi itu langsung bubar seperti itu saja? Tidak, teman-teman. Kenapa? Karena mereka membentuk yang namanya Aliansi Rakyat Bergerak. Nah, Aliansi Rakyat Bergerak ini bisa disebut sebagai bagian daripada menata organisasi dan keberlangsungannya, gitu. Jadi pasca aksi Gejayan Memanggil 1, itu tidak berhenti sampai situ gitu, tapi kemudian dilakukan evaluasi konsolidasi ulang bersama dengan Aliansi Rakyat Bergerak itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah membangun sistem pendukung gitu. Nah, mungkin ini yang masih kurang ya dengan mungkin ini yang masih kurang daripada gerakan yang kita lakukan atau organisasian rakyat yang kita lakukan selama ini gitu. Kita masih kurang dalam menghadirkan sistem pendukung sebagai tandingan daripada apa yang kita tolak gitu. Lanjut. Oke, nah karena ini pembahasan khusus pada langkah-langkah perumusan strategis ya, perumusan strategi ya dari mengorganisir rakyat itu sendiri. Yang pertama adalah tentu kita harus menganalisa keadaan gitu. Menganalisa keadaan dalam artian, misal kita tahu gitu bahwa contohnya gini, menganalisa keadaan. Jadi kita harus bisa menempatkan suatu gerakan atau kita harus bisa menempatkan suatu tindakan itu pada porsinya gitu. Pada porsi dalam artian contohnya tadi, sekarang ketika PPKM itu kita tidak bisa memaksa untuk melakukan aksi massa secara luas. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan teman-teman dari tim medis. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita manfaatkan media online. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi merumuskan kebutuhan masyarakat itu lebih kepada yang menjadi keresahan masyarakat itu apa? Contoh PPKM. PPKM sekarang ya yang diterapkan oleh pemerintah, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu? Kebutuhan masyarakat tidak jauh beda atau tidak jauh-jauh dari kebutuhan primer gitu. Kebutuhan primer dalam artian makan dan segala macam ya, teman-teman ya. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan berangkat dari kebutuhan masyarakat ini gitu. Nah, bisa kita coba carikan tuh alternatifnya, misal menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan atau melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, gitu. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Ini juga harus kita analisis, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita kaitkan dengan pemberdayaan, itu kita harus tahu apa yang bisa kita berdayakan gitu. Dan menurut saya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia itu harus balance gitu. Kalau enggak balance jadinya kayak Indonesia kan. Sumber daya alamnya banyak tapi sumber daya manusianya tidak dimanfaatkan gitu. Jadinya enggak balance. Makanya ketika kita mau melakukan pemberdayaan dalam masyarakat itu sendiri, kita harus tahu SDA itu seperti apa dan SDM-nya itu seperti apa gitu. Contoh nih, contoh. Ketika di kota Jogja gitu, ternyata sebagian masyarakat itu melakukan bertani jagung misalnya, tapi tidak ada nih di dalam masyarakat itu yang bisa ngolah jagung misalnya, pada tidak bisa ngolah jagung misalnya. Nah, caranya adalah bukan mendatangkan orang Cina gitu, tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan pendidikan pengolahan jagung, itu yang disebut sebagai pemberdayaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ya teman-teman, analisis SWOT ya. Jadi sebenarnya analisis SWOT ini bukan patokan metode analisa ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan metode analisa yang lain gitu, tapi tapi bisa mengakomodir seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah perumusan gerakan. Nah, gerakan ini biasanya disebut kalau misalnya kita kaitkan dengan masyarakat ya, perumusan gerakan ini harus menjurus pada gerakan pemberdayaan masyarakat gitu.
Pemberdayaan masyarakat dalam artian bisa kita berdayakan cara berpikir mereka maupun bisa kita berdayakan energi mereka gitu. Nah, kenapa saya menyebutkan memberdayakan cara mereka berpikir gitu? Supaya apa? Supaya ketika ada persoalan, kesadaran itu muncul dari rakyat itu sendiri gitu. Nah, kalau hari ini kan kurang gitu. Memang banyak gitu, tapi rata-rata yang menjadi pelopor kan mahasiswa. Meskipun tadi saya sebutkan mahasiswa itu bagian dari rakyat ya. Tapi kan kita tidak selama-lamanya hadir dalam kehidupan masyarakat gitu. Misalnya, teman-teman salah satu peserta ini katakanlah siapa tadi? Muhajir gitu. Muhajir bisa dibilang bukan asli Jogja gitu. Nah, dia kan tidak bersinggungan langsung dengan orang yang ada di kampungnya misalnya. Nah, itu yang harus kita berdayakan supaya ketika muhajir itu sedang berada di Jogja, orang-orang di kampungnya masih bisa untuk melakukan sebuah gerakan berdasar pada kesadaran mereka sendiri gitu. Nah, kemudian pemberdayaan energi mereka itu sendiri gitu. Energi di sini yang saya maksud lebih kepada energi fisik ya, teman-teman ya. Energi fisik ini ada kaitannya dengan misalnya ketimpangan ekonomi maupun kemiskinan dan segala macam. Nah, itu harus diberdayakan tuh energi mereka tuh supaya mereka itu bisa mandiri secara sendiri gitu. Jadi sering kan teman-teman tuh lihat komenan kan ketika ada buzzer di Instagram misalnya. Ketika ada udah paling muda di sini. Kok juga kok kurang ajar tuh. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Nah, contoh ya. Teman-teman mungkin sering teman-teman yang Instagramable di sini itu mungkin sering lihat tuh postingan-postingan buzzer gitu kan, atau postingan-postingan orang yang pro rakyat itu menuntut bantuan daripada rakyat. Itu kan biasa tuh ada komen-komen nyeleneh. Ya kalau mau kaya ya kerja, kan kayak gitu biasanya komen-komen nyelenehnya mereka tuh. Nah, supaya kita itu bukan berarti kita mau mengiyakan komentar nyeleneh mereka ya, tapi memang teman-teman, kemandirian itu harus dimulai dari diri kita gitu. Ibaratkan kalau kata Allah itu tidak akan dirubah nasib suatu kaum kalau kami itu tidak merubahnya sendiri gitu. Jadi selain daripada tekanan politik ke atas, kita juga harus memberdayakan diri kita gitu. Tapi memang tidak semudah itu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk kepada hambatan ya, teman-teman ya. Memang karena kita ini sebagai mahasiswa, konteksnya adalah mahasiswa, ketika mau melakukan perorganisiran rakyat, itu banyak banget hambatan atau tantangan atau rintangan apapun lah itu yang sering kita jumpai gitu. Yang pertama, tapi semua itu saya rasa itu bertumpu pada rakyat itu sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama ada istilahnya perilaku sosial gitu. Nah, perilaku sosial di sini yang menjadi hambatan kita, susahnya ada perubahan itu ketika masyarakat itu apatis gitu. Apatis dalam artian apa ya istilahnya? Ketika orang sudah berada di zona nyamannya, itu sudah tidak mau memperdulikan yang lain. Gitu. Padahal ada orang yang sedang mengalami kesusahan dan itu harus kita lakukan suatu perubahan supaya bisa membantu orang itu gitu. Nah, itu perilaku-perilaku yang saya harap nanti teman-teman ketika sudah terjun di masyarakat tidak boleh diterapkan ya, perilaku apatis gitu. Harus peka dengan kehidupan kita gitu. Kemudian perilaku sosial lainnya yang biasanya menjadi hambatan dalam perubahan sosial itu sendiri adalah keenggangan dari rakyat itu sendiri gitu. Keenggangan dalam artian mereka tidak mau berubah gitu. Nah, itu faktor keenggangan itu bisa dari beberapa hal gitu. Salah satunya adalah karena apatis tadi atau yang lainnya adalah berkaitan dengan politik gitu. Jadi bisa ya bahasa sederhananya bisa jadi mereka itu disogok, kemudian tidak mau melakukan perubahan sehingga tidak mau ikut andil dalam gerakan yang dibentuk di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dari segi politik gitu. Nah, dari segi politik ini teman-teman sama-sama kita pahami lah. Misal ketika ini lagi-lagi saya langsung kasih contoh supaya teman-teman ada pengayaan real gitu. Contoh ya dari segi politik gitu. Politik kan apa sih berkaitan dengan kebijakan kan seperti itu. Misal kemarin ketika kita melakukan aksi di Jalan Malioboro. Nah, itu kan qadarullah ya. Karena oknum tidak bertanggung jawab, itu ada gedung yang terbakar gitu. Akhirnya Sultan DIY itu mengeluarkan kebijakan tidak boleh melakukan aksi massa di area pariwisata, salah satunya Jalan Malioboro.
Nah, itu kan salah satu hambatan kita. Padahal Jalan Malioboro itu merupakan jalan yang paling strategis, salah satu jalan yang paling strategis untuk kita menyuarakan. Kenapa? Karena di sana banyak masyarakat yang melakukan aktivitas gitu, dan juga banyak orang luar yang datang untuk berkunjung di sana, sehingga kemungkinan untuk menarik perhatian itu, kemungkinan untuk perhatian ke gerakan yang kita lakukan itu tinggi gitu. Makanya perlu dan sangat strategis gitu di Jalan Malioboro itu sendiri. Tapi karena kondisi politiknya, akhirnya diturunkan kebijakan. Kebijakan tidak boleh di pariwisata. Jadi yang tidak bisa kita. Kalau mau paksa ya berakhir di penjara kita. Oke. Yang selanjutnya adalah dari segi ekonomi gitu. Dari segi ekonomi ini biasanya berkaitan dengan dalam proses kita melakukan suatu perubahan atau dalam proses kita melakukan pengorganisiran rakyat, itu pasti kita perlu yang namanya dukungan secara misalnya dukungan secara yang paling receh lah ya, dukungan secara apa sih kalau makanan itu, subsidi logistik. Contoh ya, contoh subsidi logistik ini contoh paling sederhana ya teman-teman ya, subsidi logistik. Kemudian dalam melakukan gerakan mahasiswa itu kita perlu perangkat-perangkat dalam melakukan aksi itu, contohnya adalah Mokom dan segala macam. Nah itu kan perlu mengeluarkan biaya. Nah perlu mengeluarkan biaya, dan kadang yang melakukan itu ya kita mahasiswa yang justru bagian daripada rakyat miskin gitu kan. Nah selain daripada hal receh itu, dari sudut ekonomi juga, kenapa itu menjadi hambatan? Ini ada kaitannya dengan perilaku sosial tadi yang keengganan masyarakat untuk melakukan perubahan. Kenapa? Karena kondisi ekonomi mereka yang tercekik, akhirnya mereka sudah tidak ada imajinasi untuk melakukan perubahan. Tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana hari ini aku bisa makan. Bagaimana besok aku masih bisa makan. Nah, itu yang muncul di pikiran masyarakat gitu. Akhirnya motivasi untuk melakukan perubahan, untuk meluangkan waktu untuk melakukan perubahan, itu enggan mereka gitu. Karena fokus pada gimana caranya mereka itu bisa mengisi perut gitu. Dan itu bukan suatu hal yang salah gitu. Tapi itu menjadi bagian daripada hambatan. Nah, dan yang terakhir, ini mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan ya hambatan-hambatannya. Nah, dari segi pendidikan gitu. Dari segi pendidikan ini lebih kepada pemahaman di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Kadang kan kita sebagai mahasiswa nih, contoh kecilnya aja gitu. Ketika ada teman-teman kita yang melakukan perubahan, itu kadang kita berpikiran kayak gini. Ini mungkin teman-teman nggak berpikiran. Katakanlah ini saya yang berpikiran seperti ini ya. Contoh nih, siapa ya? Moderator ya. Contoh moderator nih. Moderator Riyad ya. Riyad, panggilannya Riyad ya. Oke. Contoh moderator Riyad nih, mau melakukan perubahan sosial gitu. Mau melakukan perubahan sosial atau pemberdayaan lah istilahnya. Pemberdayaan dengan memanfaatkan jagung, contoh ya, memanfaatkan jagung untuk meningkatkan taraf ekonomi di masyarakat misalnya. Nah, ketika dia mengajak saya enggan untuk mengikuti itu. Kenapa? Pertama, saya belum tahu nih apa yang menjadi tujuan dia misal. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu gimana cara memberdayakan jagung, kayak gitu. Dan yang ketiga, karena saya tidak ada background keilmuan untuk terjun di masyarakat. Nah, itu bagian daripada hambatan sehingga itu diakumulasi dan menyebabkan saya enggan untuk ikut dalam pemberdayaan atau perubahan itu gitu. Makanya teman-teman sebagai agent of change katanya, itu teman-teman setidak-tidaknya ketika kalian tidak mampu menjadi luhut untuk memberi banyak duit kepada masyarakat, setidak-tidaknya kasih ilmu atau kasih pengetahuan kepada masyarakat supaya kesadaran itu tumbuh, teman-teman. Nah, kenapa saya mengatakan supaya kesadaran itu tumbuh? Karena perubahan itu bisa terjadi kalau kita ada kesadaran. Gitu. Oke, lanjut. Oke, nah ini yang terakhir ya, teman-teman nanti bisa tambahkan ya. Lagi-lagi ini hanya sebagai contoh saja, contoh teknik pengorganisiran rakyat gitu. Nah, saya di sini karena kita ndak usah terlalu melakukan pengayaan yang jauh dan itu abstrak, kita ambil contoh yang mungkin teman-teman sudah pada tahu gitu, yaitu peristiwa 98, peristiwa 212, dan peristiwa Gejayan memanggil gitu. Sebentar. Oke. Nah, teknik pengorganisiran rakyat itu teman-teman sebenarnya banyak gitu. Yang pertama adalah dengan pendekatan tujuan,
dengan pendekatan sistem maupun dengan pendekatan lingkungan gitu. Dan kenapa saya menghadirkan 3 peristiwa ini? Karena saya melihat pendekatan-pendekatan itu ada dalam diri peristiwa ini gitu. Contoh tahun 98 kan. Tahun 98 itu lebih kepada pendekatan waktu itu berubah. Maka orientasi daripada pendekatan sistem itu adalah outcome gitu. Jadi apa nih yang bisa hadir nih setelah zaman otoriter dari si Soeharto itu, apa kemudian yang bisa kita tawarkan gitu kan? Apa yang harusnya hadir gitu kan? Nah, lahirlah reformasi. Lahirlah reformasi dan kemudian kita hidup di negara Indonesia yang katanya demokrasi ini gitu. Nah, kemudian peristiwa 212 gitu. Nah, kalau saya menganalisa peristiwa 212 ini lebih kepada teknik pendekatan tujuan. Teknik pendekatan tujuan itu artinya rakyat itu punya satu keresahan yang sama dan punya satu satu capaian yang harus mereka dapatkan itu. Waktu itu kalau tidak salah bahwa Ahok harus dipenjarakan. Nah, itu kan tujuan daripada rakyat waktu itu. Akhirnya diorganisir tuh masyarakat-masyarakat yang ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang fanatik, ada yang kiri kanan dan segala macam. Akhirnya tergabung tuh orang-orang Islam di situ. Dan akhirnya tujuan mereka tercapai. Ahok dipenjara. Iya nggak sih? Ahok dipenjara nggak sih? Iya ya? Iya benar. Oh ya. Siapa tahu kan ternyata nggak masuk penjara. Oke, itu cuma intermezzo teman-teman. Oke, yang ketiga nih dari peristiwa Gejayan memanggil ya. Peristiwa Gejayan memanggil. Kalau misalnya kita lihat dari peristiwa Gejayan memanggil ini, mereka itu lebih kepada pendekatan teknik tujuan. Teknik tujuan dalam artian pada waktu itu ketika KPK itu dilemahkan, tujuan kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat secara luas, bagaimana kemudian KPK itu bisa dikuatkan kembali. Maka dilakukanlah propaganda dan segala macam dan menghasilkan gerakan Gejayan memanggil gitu. Nah, dari ketiga peristiwa ini, teman-teman, ya beberapa hal yang saya dapatkan bahwa ketika kita mau melakukan pengorganisiran pada rakyat, yang pertama kita tentu harus memposisikan diri kita sebagai rakyat supaya kemungkinan besar untuk berhasil itu ada gitu. Soalnya kalau lagi-lagi kalau misalnya kita memposisikan diri kita bukan sebagai rakyat biasa, itu orang-orang akan merasa inferior gitu. Dan yang menjadi pelakunya ya cuma 1-2 orang saja. Padahal dalam hal perubahan sosial lagi-lagi semua masyarakat itu bagian daripada pelaku sosial gitu. Maka yang harus kita hindari tidak boleh memposisikan rakyat luas itu inferior gitu. Bisa dengan cara-cara apa misalnya. Ketika kita mau melakukan konsolidasi nih, kan seringkali kita mau membuat poin tuntutan tuh. Nah, poin tuntutan itu teman-teman adalah poin tuntutan kita bersama. Maka contoh kecilnya bahasa yang digunakan ya, maksudnya kalimat yang digunakan itu harus kalimat yang mengundang atau yang memiliki imajinasi politik yang kuat gitu. Contoh nih antara kalimat ini, turunkan Jokowi dan contoh kalimat ya, 2 kalimat nih. Yang pertama turunkan Jokowi dan yang kedua adalah kebijakan hari ini tidak pro rakyat. Nah, itu kira-kira yang paling attract atau yang paling yang paling ngena di masyarakat itu yang mana, teman-teman? Yang kedua, Mbak. Yang mana? Kebijakan tidak pro rakyat. Oke, kebijakan tidak pro rakyat. Kalau yang pertama turunkan Jokowi? Ya, turunkan Jokowi kalau saya. Oke, yang lain? Oke. Nah, sebenarnya dua-duanya adalah suatu hal yang baik ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan turunkan Jokowi itu baik ya. Tapi maksudnya kalimatnya. Maksudnya kalimat untuk melahirkan imajinasi politik itu sama-sama baik. Tapi ketika kita bedah ya, ketika kata turunkan Jokowi, itu orang-orang langsung akan ngeh gitu. Oh, berarti aksi ini dilakukan untuk menurunkan Jokowi. Karena mungkin dia sudah tidak mampu menjadi presiden dan segala macam gitu. Nah, kemudian kalimat yang kedua, itu sebenarnya juga kalimat yang menghadirkan imajinasi politik yang kuat gitu. Tapi kalau kita misalnya pada masyarakat luas ya, misalnya tadi kebijakan Jokowi tidak pro rakyat. Belum tentu semua masyarakat itu paham apa itu arti kata pro.
gitu. Nah, maka ketika kita mau membuat suatu kalimat atau misalnya ketika itu mau membuat suatu poin tuntutan, itu harus setidak-tidaknya itu harus bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Meskipun tidak bisa kita pastikan itu bakal dipahami, tapi setidak-tidaknya kita bisa ukur gitu. Nah, contoh nih, baru-baru ini ketika ada aksi kan, aksi. Nah, itu kan sering tuh dipakai istilah-istilah yang sedang booming, misalnya PPKM, pernah pendekatan kemudian hilang gitu. PPK kok hilang sih? Nah, kan kayak gitu. Biasanya dipakai istilah-istilah yang sedang booming gitu. Supaya apa? Supaya bisa menghadirkan imajinasi politik pada masyarakat gitu. Nah, mungkin itu yang teman-teman harus tambahan ya, yang harus teman-teman perhatikan ketika kemudian mau melakukan pemberdayaan ataupun pengorganisiran rakyat itu sendiri. Lanjut. Oke, thank you. Stop share screen karena saya mau lihat nih wajah-wajah peserta nih. Biar kita lebih enak gitu dialognya. Oke. Nah, mungkin itu pengantar itu pantikan atau pengantar dari saya teman-teman ya. Sebelum sampai pada ini sesi tanya jawab, itu saya sangat terbuka sekali ketika teman-teman ada yang mau menyampaikan pandangan terlebih dahulu gitu. Misalnya mau mengkoreksi atau apa kan, bebas biar kita tidak sama-sama sesat gitu ya teman-teman. Monggo moderator. Menyampaikan pendapatnya mungkin berbeda dari Mas Sita, mungkin silakan. Materinya sangat bagus ya. Maaf suaranya kurang kedengeran moderator. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Oke. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat, mungkin argumen mungkin berbeda dari Mbak Masita tadi yang sudah dipaparkan materinya, bagaimana? Atau mungkin dari teman-teman panitia juga ini gimana? Azhar atau Dinda, Noval, mungkin untuk pesertanya dari kamu Hajirin, biasanya kamu Hajir nih yang bagus nih, yang apa ya, yang sering kan pendapatnya, mungkin dari Kaisha, Kak Fajrul juga mungkin, bagaimana? Atau yang langsung mau nanya juga nggak apa-apa moderator. Mungkin teman-teman dari teman-teman peserta yang ingin mau bertanya bisa langsung ini ya, mute atau nyalakan mikrofonnya. Jadi kayaknya hanya sekali ini teman-teman. Bagaimana? Mungkin dari Kak Fajrul atau Kak Regar, Kak Tarangka, Kamila, Kak Hatim, atau Kak Sinta sendiri, mungkin Kak Susi. Gimana? Ada pertanyaan? Ini kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya loh teman-teman. Saya udah nyiapin beberapa pertanyaan sih. Yo, ada yang mau tanya nggak sebelum ditanya sama Mbak Siti? Tanya sendiri supaya lebih aktif kayak gitu ya, untuk pemanasan ketika apa? Aku mau nanya. Oh iya, silakan. Mungkin dari Kak Fajrul. Aku mau nanya, mungkin aku minta pandangan dari Kak Masita. Di sini kan di apa namanya cabang Air Farudin, di tiap-tiap komisariat itu kan ada berbagai macam desa binaan. Nah, mungkin aku mau tanya ke Kak Masita gitu, gimana kira-kira pemberdayaan dan teknik pengorganisiran rakyat di desa-desa binaan itu biar masif, biar lebih intens itu seperti apa kira-kira? Mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi bidang-bidang SPM yang ada di tiap Komsat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di desa-desa binaan.
Mungkin kira-kira seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Masita gimana? Oke, saya langsung aja ya moderator ya, biar nggak ada yang ketimbun gitu. Sebentar. Oke, pertanyaan dari siapa tadi? Fajrul ya, pertanyaan dari Fajrul. Oke, nah mungkin ini ya, ini kalau saya tidak salah ini beberapa komisariat itu belum memiliki ini juga belum memiliki desa binaan, dan juga ada beberapa komisariat itu yang belum memiliki bidang SPM. Tapi kemudian tupoksi dari bidang SPM itu tidak lantas gugur ya, itu diganti oleh teman-teman bidang lain gitu, meskipun tumpang tindih, tapi ya mau nggak mau, gitu kan. Nah, pertanyaan yang bagus, pemberdayaan dan pengorganisiran seperti apa sih yang efektif lah ya istilahnya yang bisa kita lakukan di desa binaan gitu. Oke, yang pertama saya ingin mulai dari pimpinan komisariat itu cakupannya adalah fakultas. Kemudian pimpinan komisariat itu diberi kebebasan untuk memiliki desa binaan sebagai apa istilahnya, sebagai ini wadah untuk mereka itu terjun langsung dan mereka itu bersinggungan dengan masyarakat. Itu yang pertama. Mulai dari argumentasi itu gitu. Nah, kemudian dilihat dari apa? Dilihat dari kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Sebenarnya mungkin ini terbilang normatif ya teman-teman, tapi terkadang itu tidak efektif karena kita tidak melakukan analisis yang akurat gitu. Analisis yang akurat dalam artian, lagi-lagi tadi bahwa kebutuhan masyarakat atau kebijakan yang kita berikan atau pemberdayaan yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Gitu. Contoh nih, katakanlah desa A gitu, katakanlah desa A. Kemudian pembinaannya dilakukan oleh teman-teman dari vokasi misalnya. Teman-teman vokasi ada desa binaan namanya desa A gitu. Nah, di desa A ini itu mereka itu memiliki petani yang sumber taninya itu berbentuk padi misalnya. Tapi pemberdayaan yang mereka lakukan adalah memberikan pemahaman atau pendidikan bagaimana cara mengolah jagung. Kan dan nyambung gitu. Yang dihasilkan adalah padi, kemudian yang diberikan oleh vokasi adalah pengolahan jagung. Nah, di situ saja itu sudah salah gitu. Meskipun sebenarnya itu bisa untuk diterapkan, tapi tidak akan maksimal. Nah, itulah analogi pemberdayaan maupun pengorganisiran yang dilakukan oleh komisariat hari ini terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Oke, ini coba saya berangkat dari empiris saya ya, supaya teman-teman juga punya pengayaan gitu. Nah, katakanlah komisariat saya dulu juga itu punya punya desa binaan gitu. Tapi rata-rata kegiatan yang dilakukan hanya sebatas kegiatan TPA, gitu. Nah, hanya sebatas kegiatan TPA yang kita juga kurang tahu ketika kita itu pulang dari situ, kan kita TPA ndak setiap hari dong. Kita juga mahasiswa punya banyak tugas. Paling kalau misalnya kita berangkat TPA itu 2 kali seminggu maupun bahkan ada yang 1 kali seminggu. Nah, ketika kita tidak ada di desa nih, apakah kemudian TPA itu masih berlanjut? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan seharusnya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita biar bisa efektif gitu? Yaitu berdayakan SDM. Gitu. Berdayakan SDM maksudnya jangan berdayakan dirimu. Misal nih, kita sebagai IMM nih, katakanlah Fajrul tadi dari komisariat apa? FH ya? Oke, anggaplah Fajrul dari komisariat pertanian ya. Nah, Fajrul datang ke desa A, dia memberdayakan kadernya. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah, bagus, tapi tidak akan efektif terhadap keberlangsungan daripada kegiatan itu. Karena kenapa? Kita tidak akan selamanya ada di desa itu gitu. Ada di desa itu. Maka salah satu alternatif atau salah satu cara supaya itu bisa efektif dan bisa berkelanjutan, bagaimana kemudian di desa itu, misal ketika mereka tidak punya karang taruna, kita bentuk karang taruna. Gitu. Karena ya realita ya kita sebagai mahasiswa yang bisa kita jangkau ya teman-teman pemuda, meskipun orang tua bisa kita jangkau, tapi apa istilahnya? Ya tidak akan sama gitu style kita dengan orang tua yang ada di desa itu gitu. Maka caranya adalah dengan memanfaatkan karang taruna. Gitu. Bagaimana kemudian karang taruna ini kita bisa kasih pendidikan misalnya, ini bukan berarti kita memposisikan diri kita sebagai orang yang pintar ya, tapi dalam artian setidak-tidaknya kita yang punya analisa terhadap desa mereka, katakanlah seperti itu.
Nah, kita manfaatkan Karang Taruna ini, bagaimana kemudian mereka bisa mengambil peran yang sama ketika kita tidak ada di desa itu. Misal, dalam hal receh ngajar TPA gitu. Nah, pasti tidak mungkin, ini mohon maaf, tidak mungkin semua orang yang ada di desa itu bodoh, buta huruf Quran, tidak mungkin. Pasti ada, seminimal-minimalnya satu orang itu pasti ada dari kalangan pemuda. Nah, itu yang harus teman-teman manfaatkan gitu. Dengan cara apa? Kasih fasilitas gitu. Karena saya rasa orang atau ini ya, maksudnya kita refleksikan diri kita, kadang kita malas melakukan sesuatu, kita tidak mempunyai fasilitas. Contoh, kita malas nulis karena kita tidak punya buku sama pulpen. Kan kayak gitu. Padahal ada HP misalnya. Nah, maka dari itu ketika kita sudah mau memberdayakan Karang Taruna contohnya, ya kita harus memberi mereka fasilitas gitu. Fasilitas apa? Kasih mereka pemahaman tentang bagaimana cara mengajar, kasih mereka pemahaman tentang bagaimana memahami psikologi anak kecil misalnya, meskipun mungkin kadang mereka lebih paham dari kita ya, tapi setidaknya kita menyiapkan fasilitas itu sebagai motivasi gitu, sebagai motivasi untuk mereka gitu. Nah, itu dalam bentuk pemberdayaan ya, Itu akan efektif kalau rakyat itu sendiri yang terlibat, itu teman-teman. Sama halnya dengan kita belajar gitu. Kita akan mendapatkan materi dengan seksama atau kita akan mendapatkan inti dari materi ketika kita menyimak dan terlibat dalam materi itu. Contoh, ketika diskusi seperti ini, teman-teman nggak akan maksimal mendapatkan materi ketika hanya diam. Tapi coba kalian bertanya, coba kalian berargumentasi. Nah, dari situ nanti kalian bisa tahu tuh, oh di sini titik yang saya tidak tahu gitu. Nah, itu contoh ya. Kemudian dalam pengorganisiran rakyat, kalau misalnya kita kaitkan dengan desa ya, yang pertama kali yang harus kita sadarkan dengan dalam diri kita adalah jangan menjadi mahasiswa yang terkesan superior. Begitu. Karena sampai kapanpun kita tidak akan bisa berdampingan ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang superior dan masyarakat akan merasa inferior dari situ, maka yang bergerak cuma kita saja gitu. Makanya saya ungkapkan di awal tadi bahwa perlu adanya kesadaran dari kita terlebih dahulu nih untuk memposisikan diri kita sama dengan masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biar efektif, tapi efektif pun itu belum tentu berhasil 100% ya teman-teman ya. Belum tentu berhasil 100% karena banyak faktor gitu. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah mempunyai kesadaran seperti itu, maka kita harus melakukan yang namanya analisa, teman-teman. Analisa itu sangat penting dalam segala kegiatan kita, apalagi dalam bentuk gerakan, lebih-lebih pengorganisiran rakyat gitu. Nah, misalnya dalam desa binaan gitu kan. Dalam desa binaan ini ternyata rata-rata misalnya ya, itu kebanyakan orang-orang tua gitu. Kebanyakan orang tua katakanlah umur 50 tahun ke atas gitu. Nah, kemudian yang muda itu cuma sedikit. Maka berdasarkan analisa yang kita lakukan itu, kita bisa memposisikan tuh gerakan apa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena akan muncul pertanyaan, ini kalau misalnya kita cuma melibatkan anak muda, itu bakal sedikit yang terlibat gitu. Tapi kalau misalnya kita melibatkan orang tua, susah kita menyesuaikan. Nah, itu kan bagian daripada analisa sebenarnya. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya muncul kan alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu Fajrul. Jadi, kalau misalnya dalam pemberdayaan itu sebenarnya duanya sama. Pemberdayaan maupun pengorganisiran itu akan efektif ketika rakyat itu sendiri yang terlibat gitu. Dan rakyat itu sendiri yang punya kesadaran. Maka tugas kita nih sebagai IMM yang misalnya punya desa binaan di sana, kita harus bangun kesadaran dari kita terlebih dahulu, kemudian kita meskipun membangun kesadaran orang itu susah ya, tapi setidak-tidaknya kita bisa memfasilitasi mereka untuk mereka itu sadar gitu. Nah, mungkin itu moderator. Oh, siap. Makasih Kak Masita atas jawabannya. Izin masuk moderator. Nah, Hatim tuh mau masuk tuh. Gimana Hatim? Mau menanggapi pertanyaan Fajrul? Mau sedikit menambahkan atau mengkerucutkan dari jawaban Mbak terkait dengan pertanyaan Fajrul ya. Ini boleh, berdasarkan hasil pembacaan saya di salah satu buku terkait dengan perorganisiran rakyat yang dikatakan oleh Barger. Dia mengatakan bahwasanya
suatu hal yang sederhana itu mulai dari proses perorganisiran masyarakat tidak harus bersikap kaku dan resmi untuk menawarkan sebuah perubahan layaknya seorang pahlawan seperti itu. Namun kegiatan perorganisiran dapat dilakukan dengan mendatangi masyarakat tanpa ada tujuan pasti untuk mengorganisir masyarakat tapi hanya melakukan pendekatan saja seperti itu. Nah, pendekatan ini lebih efektif karena dapat mengetahui karakteristik sosial dan budaya serta permasalahan yang berkembang di wilayah masyarakat tersebut. Nah, dari kegiatan pendekatan langsung di masyarakat itu mungkin dapat memunculkan rasa kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, tadi kemudian ada Mbak Masita menyinggung tentang analisis sosial ya. Nah, analisis sosial itu juga dari hasil pendekatan kita dengan masyarakat pasti dan tentunya kita mendapatkan beberapa hal yang memang itu kita butuhkan seperti halnya ditulis di beberapa pembahasan analisis sosial yang kemarin sebenarnya nggak harus dibahas tapi nggak dibahas. Nah, ada 9 ragam substansi sosial gitu. Nah, 9 ragam substansi sosial itu yang pertama kita tahu karakteristik yang ada di suatu wilayah tersebut, kemudian kita tahu juga nilai-nilai, kemudian norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, kemudian persepsi mereka dan kepemimpinan dan pengaruh mereka dan seperti apa kelembagaan mereka serta konflik apa saja yang terjadi di suatu wilayah tersebut serta pola hubungan dan modal sosial. Nah, dan yang terakhir adalah jaringan sosial. Dari situ mungkin kita bisa mengidentifikasi bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat tanpa harus menjadi seorang superior gitu, menjadi seorang Superman atau Batman atau Spiderman apalah namanya gitu. Jadi itu hal yang paling sederhana ya. Intinya itu komunikasi dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Masita dan moderator dan Fajrul. Oke, saya mau menanggapi sedikit ya. Tadi ditambahin oleh Hatim. Makasih banyak Hatim. Itu ilmu juga itu buat kita teman-teman. Jadi jangan kira cuma kalian yang belajar di sini ya. Saya juga belajar di sini. Jadi jangan sampai justru saya yang banyak menyerap materi dari kalian gitu. Tapi seharusnya kalian yang bisa menyerap materi dari teman-teman kalian. Nah, saya mau menanggapi begini. Tadi ya berdasarkan kalimat yang disampaikan Hatim gitu bahwa kita turun ke masyarakat itu tidak harus kaku dan segala macam gitu. Saya jadi ingat kalimat seperti ini. Kita bisa mengajarkan seseorang dengan cara memberi contoh. Nah, saya mau menghadirkan 2 peristiwa di sini. Yang pertama adalah peristiwa anak KKN ketika mereka itu turun ke desa, dan yang kedua adalah peristiwa Gejayan memanggil. Contoh. Peristiwa Gejayan memanggil itu ketika kita sebagai mahasiswa mau mengajak masyarakat, itu kita juga ikut turun langsung di sana untuk melakukan konsolidasi dan segala macam gitu. Akhirnya mulai menarik orang. Wah, misalnya siapa tadi Hatim gitu kan. Misalnya Hatim atau Fajrul gitu. Ketika saya sama Fajrul sama Hatim ini ada di lingkungan masyarakat yang sama dan saya melihat mereka untuk mau melakukan konsolidasi nih. Akhirnya meskipun tidak selamanya saya akan tertarik untuk juga ikut, tapi setidaknya itu menjadi pandangan yang bagus supaya saya itu bisa ikut ke sana gitu. Itu contoh. Kemudian yang kedua, ini kita coba analogikan atau coba lihat kondisi anak KKN. Ini tidak bermaksud menyinggung anak KKN ya, karena saya juga udah KKN kemarin. Nah, itu misalnya teman-teman KKN nih, mau melarang masyarakat untuk membuang sampah. Apa yang mereka lakukan biasanya? Sosialisasi. Kasih pelang. Kan kayak gitu. Biasanya yang saya lihat gitu, karena saya juga berasal dari kampung gitu kan. Tapi mereka tidak memberi contoh gitu. Akhirnya ya udah masyarakat akan tetap apatis gitu. Apatis dan tidak akan mau membuang sampah pada tempatnya misalnya. Tapi seandainya ketika ada anak mahasiswa contoh datang ke suatu desa dan mereka melakukan pembersihan di dalam masyarakat, kemudian mereka itu buang sampah pada tempatnya, masyarakat tidak akan melihat saja atau tidak akan cuma lihat mahasiswa itu melakukan kerja bakti itu gitu. Tapi secara otomatis itu rakyat akan terpanggil sendiri karena mereka punya pikiran bahwa itu desaku. Gitu. Nah, mungkin itu 2 hal yang berbeda, teman-teman yang harus berangkat dari tadi bahwa turun ke masyarakat tidak selalu kaku gitu, bahwa misal ketika kita mau mengorganisir rakyat itu tidak selamanya dengan cara sosialisasi, tidak selamanya dengan cara pakai toa di masjid dan segala macam ngajak ini itu gitu. Tapi coba beri contoh.
Itu salah satu alternatif saja ya teman-teman. Oke, lanjut moderator, ada yang mau menanggapi lagi atau ada yang mau bertanya? Saya boleh masuk nggak Kak? Semakin asik nih ya perbincangannya. Dari teman-teman. Oke, dari siapa? Itu si Caca. Mana Caca? Oh. Suaramu nggak kedengaran jelas, Cak. Kedengaran belum? Belum dengar dengan jelas. Belum. Oh, kenapa ya? Ah, itu udah tuh. Udah. Ini udah ya. Oke, tadi mungkin dari aku sedikit menanggapi, soalnya dari Caca sendiri kan kurang juga tuh dalam pengorganisiran, terus juga pemberdayaan gitu. Tapi beberapa kali ikut kayak gitu. Nah, tentang tadi kan si Arul itu menyinggung mengenai desa binaan. Dan dari aku sendiri tahu beberapa Komsat pun memiliki desa binaan gitu ya. Namun sampai sekarang di Komsatku sendiri, aku rasa tuh belum maksimal gitu kita memberdayakannya gitu. Terus dalam pengorganisiran. Nah itu. Menurutku gini ya, tadi kan tentang pendekatan yang diinin sama si Hatim tadi, pendekatan aja gitu. Nggak usah ada tujuan. Menurutku pendekatan itu udah ada sedikit tujuan. Misalkan kita udah mendekati suatu desa, pastilah kita tuh melihat gitu ada yang salah sama desa itu. Pasti kan desa yang kumuh sama desa yang mewah pasti kan beda ya. Jadi ketika kita udah mendekati suatu desa, kita tuh sudah sedikit banyaknya paham gitu tentang permasalahan di sana. Entah minimal pasti ekonomi lah kayak gitu. Nah, biar maksimal ini menurutku lagi pemberdayaan dari desa ini, desa binaan itu jangan sampai beda-beda gitu setiap tahunnya. Oke lah bisa pindah, tapi diusahakan desa itu tuh udah sesuai sama tujuan awal kita gitu. Misalkan suatu desa A, kita di tahun pertama mungkin di angkatannya 2016 misalkan baru mendapatkan desa tersebut. Nah, pertama itu mereka sosialisasi dan segala macam. Namun ketika di tahun kedua desa binaan tersebut nggak dilanjutin. Jadi apa yang tadi udah dilakukan oleh angkatan atas gitu yang sekarang udah demisioner ya bakal sia-sia aja. Terus kita juga ikut berperan, selain kita pendekatan, kita juga harus ikut terus gitu. Jadi kita tuh memberi wadah, tapi kita juga ikut andil dan juga desa tersebut itu jangan sampai pindah-pindah gitu. Kalau menurut aku ya, soalnya tadi kan membahas mengenai kemaksimalan gitu. Itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, berarti poin yang saya tangkap dari Caca itu, dan ini poin yang sangat penting juga, lebih kepada gerakan berkelanjutan ya, atau isu berkelanjutan gitu. Nah, itu menarik teman-teman yang dikatakan Caca itu. Coba mungkin teman-teman selama ini juga, atau teman-teman yang punya desa binaan, itu kira-kira ketidakefektifan teman-teman itu memang berangkat dari teknik pemberdayaan yang tidak maksimal, atau kalian itu yang istilahnya itu belum selesai satu tapi udah garap yang lain gitu. Nah, itu bisa jadi faktor juga tadi. Terima kasih Caca ya. Nah, itu teman-teman, maksudnya itu juga ilmu yang penting gitu. Ketika teman-teman tuh mau melakukan pemberdayaan ataupun pengorganisiran rakyat itu sendiri. Karena biasanya kan dikatakan tidak efektif dan tidak berhasil ketika yang ingin kita capai itu tidak tercapai gitu. Nah, makanya penting itu sebenarnya isu berkelanjutan maupun gerakan berkelanjutan itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Caca tadi. Oke, menarik ya teman-teman ya, meskipun baru satu yang nanya, tapi banyak yang setidaknya memberikan argumentasi gitu. Oke, yang lain, monggo teman-teman. Mbak, ini saya sedikit menanggapi sedikit ya. Oke, silakan. Tadi perkataan Caca. Oh ya, makasih ya Caca atas ininya tadi, narasinya sangat luar biasa sekali. Tapi kemudian di sini saya agak sedikit lupa tadi, ada satu diksi yang saya lupa yang saya masukkan. Jadi diksi yang saya mau masukkan di seolah nggak ada tujuan itu sebenarnya gini loh. Jangan kita datang tanpa, maksudnya apa, lupa tadi. Intinya jangan seolah-olah datang dengan tujuan gitu. Itu maksud saya, diksi saya yang tadi. Kemudian untuk masalah yang ini terkait dengan komisariat ya. Di desa binaan, saya rasa gini loh, Caca, di desa binaan kan
walaupun kita kader tengah nih ya, belum tentu gitu. Yang kemarin atau kader-kader yang sudah alumni itu belum tentu sama dengan hasil riset atau identifikasi kita yang ada di desa. Nah, kemudian walaupun misalnya nggak sustainable, tapi cuman di sini kita harus bersikap berbeda menurutku ya. Kita harus bersikap berbeda bagaimana kita membawa sebuah hal yang baru gitu. Bukan berarti kita mau melanjutkan, kemudian nggak ada inovasi sama sekali, nggak seperti itu. Maksud saya ya mungkin setiap tahun kan akan bergelok nih zaman gitu. Jadi bentuk analisisnya, kemudian program yang kita mau bawa itu pasti bakal berbeda. Itu sih ya dari aku gitu. Terima kasih. Mungkin dari itu, Cak. Oke, ada yang mau menanggapi lagi teman-teman? Sebelum saya melontarkan pertanyaan. Ini sampai jam berapa saya moderator? 15. Gimana? Sampai Isa? Maaf. Sampai jam 17.15. 17.15. Oh, 17.15 ya? Nggak mau dipasin maghrib aja, Po. Malah nego. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau mau menanggapi dulu? Boleh menanggapi sedikit nggak ya? Ini kayak seru ya kalau sampai malam, bener kata Kak Masita. Masih ada FGD, masih ada FGD. Oh, iya. Menanggapi dikit aja tadi. Menurutku tetap yang berkelanjutan itu harus dilakukan. Soalnya ketika suatu desa itu belum sampai ke tujuannya gitu, ya percuma aja yang dilakuin gitu. Cuman tentang analisa terus permasalahan tuh pasti mengikuti, dan itu tuh pasti ada terus gitu loh. Terus apa salahnya sih kita tuh satu desa aja dan kita itu sampai ke tujuan gitu, entah itu per periode itu pasti beda kayak gitu analisanya. Yang pasti itu sampai tujuan dulu. Tapi ketika satu periode di atas kita itu sudah selesai, ya menurut saya ya nggak masalah. Itu lihat dari kebutuhan lagi gitu sih, Hatim. Dan ini kayaknya kalau diomongin terus, dilanjut terus, kita nggak kelar, bener kata Kak Masita. Oke, terima kasih. Oke, yang lain mungkin yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada lagi nggak? Ini masih banyak yang belum berpendapat nih moderator. Mau diam-diam mereka nih moderator. Kalau saya jadi kalian, nggak mau, saya itu nggak bersuara. Iyalah, sama-sama bayar kok. Padahal udah ada kebebasan berpikir. Itu suara siapa itu moderator penyusup? Oke, saya ingin dengar suaranya. Tadi yang 4 orang itu setidaknya udah memberikan pendapat di awal ya. Saya mau dengar ini, siapa ini? Wah, pada menghilang nih, mau ditunjuk nih, ha? Coba NJ. Atau enggak Nadia Salma. Regar. Sakti, wah namanya Sakti. Masya Allah. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ini saya menanggapi aja dari tadi pertanyaan teman-teman bahwa sebenarnya dalam hal pengorganisiran maupun pemberdayaan masyarakat itu belum tentu yang saya paham atau belum tentu teknik yang saya pakai atau belum tentu model metode yang saya pakai itu sama dengan teman-teman gitu. Nah, sebenarnya ketika pun kita mau memakai metode yang sama, itu cara kita memposisikan metode itu belum tentu sama rata semua gitu. Kenapa? Karena banyak latar belakang yang mempengaruhi itu begitu. Pertama, mungkin itu tadi yang saya sampaikan di awal. Pertama adalah mungkin pemahaman kita terhadap pengorganisiran maupun pemberdayaan. Yang kedua adalah empirisnya kita, atau yang ketiga adalah kondisi masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan oleh oleh Aca maupun oleh Hatim itu dua-duanya sama-sama benar gitu. Dalam artian ketika mau melakukan perubahan misalnya ya, perubahan contohnya desa binaan nih. Hari ini mau mengajar ngaji. Hari ini mau mengajar ngaji gitu. Nah, kemudian
ketika ternyata mengajar ngaji itu bukan suatu hal yang sangat mendesak, atau bukan suatu hal yang mengancam kehidupan sosial masyarakat, itu sebenarnya tidak jadi persoalan ketika teman-teman itu mau mengganti pembahasan gitu, atau mau mengganti gerakan gitu. Nah, pergantian gerakan itu atas dasar analisa. Nah, sebenarnya kan pengorganisiran rakyat maupun pemberdayaan rakyat itu kan berangkat dari suatu hal yang sangat fundamental dan berangkat dari suatu hal yang sangat mendesak gitu. Mendesak sehingga perlu untuk dilakukan suatu tindakan. Nah, mungkin perubahan terhadap isu atau mungkin perubahan terhadap gerakan yang dilakukan di masyarakat itu bisa berdasarkan kondisi seperti itu. Nah, kemudian disampaikan oleh Caca tadi gitu, bahwa harus berkelanjutan. Nah, itu bisa kita terapkan ketika kita memiliki tujuan. Dan tujuan kita itu, kita sudah tahu tuh langkah-langkah maupun step-nya tuh. Misal, katakanlah di kota Yogyakarta mau menjadikan, misal Bantul ya, mau menjadikan Bantul sebagai kota metropolitan, misal. Nah, itu kan tujuannya. Nah, kemudian langkah awalnya apa? Langkah awalnya bisa bangun kesadaran, kemudian bisa dengan memberi pendidikan atau memanfaatkan atau menaikkan tingkat atau kualitas dari SDM. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah SDA. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan, dan yang selanjutnya adalah kemudian pembangunan dan segala macam. Maka baru jadilah Bantul itu sebagai kota metropolitan. Nah, dua-duanya tidak jadi persoalan, tergantung situasi dan kondisi. Dan dua-duanya sama-sama bisa diterapkan gitu, dan sama-sama punya peluang untuk berhasil maupun gagal gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, karena waktunya sudah lewat, bahkan lewat 1 menit, moderator, saya mau kasih pertanyaan aja yang mungkin nanti bisa didiskusikan oleh teman-teman dengan temannya yang lain, atau mau dimasukkan ke FGD juga tidak masalah, atau mau dicari di Google juga tidak masalah gitu. Nah, ini pertanyaannya sederhana sih. Maksudnya ini juga untuk mereview materi tadi gitu. Tadi kan ada beberapa teknik pemberdayaan tuh. Kemudian ada langkah-langkah tuh, langkah-langkah maupun metode yang saya sampaikan gitu dan yang ditampilkan di layar gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana gitu. Misal, tadi itu kan ada 6 metode kalau tidak salah. Nah, itu menurut saya adalah metode yang satu kesatuannya saling berkaitan gitu. Dari dari analisa sampai pada menghasilkan sebuah gerakan maupun keberlanjutannya gitu. Nah, kira-kira ketika salah satu metode itu tidak dilakukan, itu kira-kira apa dampaknya gitu? Tidak efektif sudah pasti gitu. Nah, kira-kira apa nih selain daripada tidak efektif? Tidak efektif itu kan jawaban yang sangat normatif menurut saya dan jawaban yang sangat general gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya nih, teknik pemberdayaan tadi atau teknik pengorganisiran rakyat tadi, kan saya menghadirkan beberapa peristiwa tuh. Peristiwa 98, peristiwa 212 dan sampai pada peristiwa Gejayan memanggil gitu. Nah, peristiwa 98 itu bisa dikatakan berhasil. Salah satunya ketika tumbangnya Soeharto. Itu karena berhasil menumbangkan Soeharto. Nah, kemudian kenapa gerakan Gejayan memanggil itu bisa dikatakan sebagai gerakan yang tidak berhasil? Gitu, teman-teman. Jangan menjawab karena tujuannya tidak tercapai. Itu jawaban yang sangat normatif dan jawaban yang sangat general gitu. Ada poin yang bisa teman-teman analisa di sana gitu. Nah, itu. Nah, teman-teman itu bisa kait ini ya, tadi pertanyaan saya, kenapa kemudian gerakan Gejayan memanggil, bahkan itu dibarengi dengan gerakan dari kota-kota lain, itu kenapa kemudian tidak berhasil mengubah kebijakan, itu teman-teman bisa kaitkan juga dengan model gerakan yang digunakan, yang teman-teman pelajari, mungkin gerakan sosial baru maupun gerakan sosial lama. Nah, itu pertanyaan saya, teman-teman. Kenapa gerakan Gejayan memanggil itu tidak berhasil? Jangan jawab tujuan yang tidak tercapai ya. Oke, mungkin itu dari saya moderator. Itu monggo bisa didiskusikan teman-teman. Menarik itu. Pemaparannya mungkin karena waktunya sudah habis ya. Mungkin kita tutup aja. Mungkin terima kasih atas pemaparan yang begitu menarik dan begitu asik. Nanti yang PR tadi itu pertanyaan tadi itu kita diskusikan di FGD nanti. Mungkin
Sebelum itu, sebelum Mbak Masita bisa bikin gift dari Zoom, kita mengadakan sesi dokumentasi dulu. Oke. Bentar, ini lighting saya udah bagus belum nih, moderator? Sudah aman. Sudah cantik. Oke. Bisa aja nginanya moderator. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan. Kalau foto mah ikut aku. Aku ikut. On cam dong kita. Sebelum sesi foto ini akan saya pandu. Mbak, abang-abang dan mbak-mbak mohon untuk mengaktifkan kamera. Siapa yang? Ayo yang belum mengaktifkan kamera silahkan aktifkan kamera terlebih dahulu. Siapa ini? Ayo. Dilihat dulu nih muka-mukanya yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik nih, biar kita dokumentasi dulu abang-abang, mbak-mbak. Susi. Oke, ini akan ada 2 slide ya. Slide saja. Oh, cuma ada 1 slide, maaf. Mutiara. Talita. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Semuanya siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti gaya, teman-teman. Ikut nggak? Bismillah. 1, 2, 3. Sudah belum? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, teman-teman, terakhir. Mbak Masita. Banyak juga. Saya izin ya, terakhir nih foto. Mbak Masita, oke, semuanya gaya ya. Yang bagus. Tapi ini ada yang tidak aktif kamera nih. Berapa? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih abang-abang, mbak-mbak semua. Semoga urusannya dilancarkan selalu. Oh ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Nggak dengar. NJ ada di dalam nggak ya? Oke, saya sudah bisa boleh leave moderator. Oke, terima kasih banyak moderator. Oke, itu teman-teman sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Mungkin untuk acara selanjutnya saya silakan kepada Pak Musa atau Mas Risa. Saya persilakan. Isi Bang. Isi panitia. Oh iya, gimana? Bang, mau nanya Bang, itu kan tadi aku udah lihat itu kan contoh materi FGD-nya itu, boleh Abang kasih penjelasan sedikit gitu. Maksudnya gimana tugasnya? Oke, untuk FGD-nya nanti materinya kelompoknya tetap sama, materinya tetap sama, tapi tindakan yang teman-teman lakuin. Misalnya ada fenomena tuh di masyarakat, contohnya kayak tadi disebutin misalnya contoh kayak nggak solidnya warga dalam misalnya ada permasalahan ternyata warganya nggak solid tuh, kira-kira apa upaya teman-teman untuk melakukan kesolidan itu, misalnya dengan membangun kesadarannya, terus dengan edukasi misalnya secara formalnya kayak misalnya melakukan penyuluhan hukum atau edukasi tentang kayak edukasi tentang pemahaman ketika ada masalah A dilakuin nanti dampaknya seperti apa gitu. Nah kayak gitu. Nah kan pengorganisiran itu kan banyak tuh skupnya, bisa edukasi, pemahaman, nanti bentuknya keberlanjutan. Misalnya tak ambil contoh misalnya kasusnya itu salah satunya tapi aku nggak ngambil 4
misalnya aku ngambil nggak ngambil empat kasus, empat kasus itu aku nggak ngambil. Misalnya di Yogyakarta itu ada namanya programnya itu namanya Panca Tertib, sehingga itu menimbulkan ada program pemerintah. Program pemerintah itu namanya itu Kampung Modern. Nah, sehingga apakah pertama itu memang benar Panca Tertib itu untuk menertibkan lingkungan, menertibkan daerah pinggir jalan dan segala macam. Tapi dampak kedepannya secara pembacaan ekonomi politiknya itu berdampak sangat bahaya, baik itu dari segi lingkungannya, terus penggusurannya dan segala macam, itu akan berdampak lebih buruk. Nah, gimana kita memberi pemahaman untuk masyarakat misalnya di kota Yogyakarta terkait misalnya adanya program Panca Tertib itu, supaya perlahan-perlahan ada melakukan itu upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat ketika ada permasalahan penggusuran nanti, itu nanti masyarakat nanti iya aja. Jadi masyarakat udah percaya tuh sama kalian terkait sorry ya, ada gangguan dari dokter. Jadi masyarakat percaya itu ke aparat terkait misalnya ketika ada melakukan penggusuran dengan iming-iming, mereka bisa menempatkan rumah itu dan segala macam. Nah, kayak gitu teman-teman. Misalnya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Berarti itu nanti opini kita ya, Bang? Iya. Kan ada, misalnya kalian lihat tuh di IG Wadas. Misalnya di IG Wadas itu ada contoh-contoh counter isu tuh. Wadas maupun Bandaranya itu misalnya bisa dilihat itu di IG itu contoh counter isunya kayak di Jogja darurat agraria dan segala macam. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, misalnya kayak Nia misalnya dikatakan dulu itu tanah yang tandus, padahal hasil pertaniannya itu sangat melimpah. Nah, gimana itu cara mengcounter isu? Masyarakat nggak bisa nulis. Apa yang kita lakuin, pengorganisiran yang kita lakuin? Apakah kita harus ada kayak komisariat, ada sekolah kepenulisan? Apakah kita harus melakukan hal itu juga supaya masyarakat bisa mengcounter isu itu gitu? Apakah kita akan melakukan sendiri terkait cara mengcounter isu? Karena masyarakat hari ini merasa tertekan dengan alasan gini, dan kita kaum menyelenggarakan ini menurut kita nggak efektif gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup. Nah, kalau nggak ada ini untuk diskusi kelompoknya bentar lagi teman-teman di breakout untuk diskusi kelompoknya ya. Oke. Breakout. Bang, untuk kelompoknya yang tadi ya? Iya, kelompoknya yang tadi. Nanti dimasukin, di randomin. Tapi yang kelompok tadi tetap kelompok tadi. Tapi yang belum masuk kelompok tadi karena izin nanti dimasukin sama panitia. Oke. Yo.
Teman-teman yang breakout 1 belum masuk nih. Teman-teman yang room 1 yuk pada masuk yuk. Nah, Aku sih nggak OTW. jadi tinggal baca aja. Sakti. Yuk, Sinta. Masuk room. Pada kemana kalian? Kau pakai apa?